Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir lagi di channel aku. Dan seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, bahwa kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai soal-soal TWK terbaru yang di dalamnya berisi full penalaran, dan juga kita akan membahas satu persatu soalnya. Nah teman-teman, ini berarti adalah soal lanjutan dari video yang lalu, di mana video yang lalu kita udah membahas nomor 1 sampai dengan 10, dan di video ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu soal 11 sampai dengan 20. Nah teman-teman, tapi sebelum saya nanti melanjutkan nomor 11 sampai 20, teman-teman di sini ternyata memberitahukan saya, dan saya juga kemarin gak sadar, mohon maaf ya teman-teman. Ternyata untuk soal nomor 5 di video sebelumnya itu voice overnya salah ya teman-teman. Jadi untuk di video kali ini, sebelum kita masuk ke video yang ke-11, saya terlebih dahulu akan membahas soal nomor 5 ya, dengan pembahasan yang benar ya. Nah oke teman-teman, kalau begitu langsung aja kita masuk ke soal-soal TWK terbaru full penalaran berikut dengan pembahasan part kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kelima, dan ini masih di materi Pancasila ya. Kenapa banyak sekali soal materi Pancasila? Karena memang kayaknya teman-teman suka banget nge-request materi Pancasila ya, khususnya implementasi butir-butir Pancasila ya. Mungkin karena memang saat dites suka keluar tuh beberapa soal ya. Kita langsung masuk ke soal yang kelima. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022. Perhelatan global tersebut telah berhasil dilaksanakan dan berakhir pada November 2022 lalu. Dalam nilai Pancasila, keikutsertaan Indonesia dalam forum G20 merupakan pengamalan Pancasila, khususnya pada sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, nah teman-teman, kira-kira yang mana nih ya? Kayaknya teman-teman yang udah paham isi masing-masing butir dari Pancasila ini kayaknya bisa langsung menjawab dengan cepat ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, butir-butir Pancasila itu tidak untuk teman-teman hafalkan, tetapi untuk teman-teman pahami poin-poinnya. Sila 1 nih tentang apa aja poinnya? Oh ini toleransi, kerukunan, kebebasan beribadah, dan lain-lain. Kemudian poin sila 2 apa aja poinnya? Sila 3 apa aja poinnya? Jadi itu aja ya yang teman-teman mesti pahami. Nah, untuk G20 ini adalah suatu kerjasama internasional ya. Nah, ada butir di dalam salah satu sila Pancasila yang mengatakan bahwa Indonesia mengembangkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya ya. Itu ada di butir sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi jelas bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum G20 merupakan pengamalan Pancasila, khususnya pada sila kedua, karena terdapat pada butir terakhir sila kedua, yaitu Indonesia mengembangkan kerjasama dengan bangsa lain. Nah sekarang kita akan lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Kita masuk ke soal yang ke-11, dan ini merupakan materi nasionalisme. Dalam semangat kesetaraan dan kebersamaan, Hatta berjasa dalam memahami kehendak dari berbagai golongan masyarakat, dan sehingga akhirnya dapat menghadirkan hukum publik yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh penduduk. Kesetaraan hukum nasional itu tidak memandang mayoritas dan minoritas. Semangat dari para pendiri bangsa dalam menyepakati nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan kini mendapat ancaman dari kelompok-kelompok yang memandang kelompok masyarakat lain sebagai warga yang statusnya lebih rendah, sehingga harus dicaci maki jika warga dari kelompok ini ikut dalam pemilihan pejabat publik. Agar semangat kesetaraan yang ditanamkan oleh Bung Hatta tetap terjaga, maka yang harus dilakukan oleh generasi muda adalah A. Berteman dengan siapa saja termasuk kelompok minoritas. B.
tidak bersifat apatis pada isu-isu yang mengancam perpecahan bangsa, bahkan ikut turun ke ruang publik untuk menggaungkan kesetaraan. C. Membekali diri dengan pengetahuan kebangsaan, kecakapan, keterampilan, kecerdasan emosional, intelektual, juga kecerdasan spiritual. D. Bertekad untuk menjadi pejabat publik agar nantinya dapat melanjutkan perjuangan Bung Hatta dalam hal kesetaraan dan kebersamaan seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menjaga nama baik Indonesia di dunia luar dan memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang memiliki semangat kesetaraan dan toleransi yang tinggi. Nah teman-teman, kayaknya semua opsi-opsinya bagus ya teman-teman. Nah masih seperti cara kita yang sebelumnya, yaitu kita akan meng-keep atau menandain opsi-opsi yang kira-kira bisa benar, dan kita akan mengeliminasi opsi-opsi yang kira-kira sudah pasti salah atau kurang tepat. Oke, kita lihat ya di opsi A, berteman dengan siapa saja termasuk kelompok minoritas. Betul juga ya, ini bisa dilakukan oleh generasi muda untuk memperlihatkan kesetaraan. Kemudian B, tidak bersifat apatis pada isu-isu yang mengancam perpecahan bangsa, bahkan ikut turun ke ruang publik untuk menggaungkan kesetaraan. Ini juga jelas bagus ya teman-teman, karena ada sifat yang tidak apatis, bahkan juga ada sikap turun ke ruang publik untuk menggaungkan kesetaraan. Jadi ruang publik itu tidak terbatas ya teman-teman. Ruang publik bisa di sosial media kita sendiri ya, ataupun di antar sesama teman ya. Nah kemudian C, membekali diri dengan pengetahuan kebangsaan, kecakapan, keterampilan, kecerdasan emosional, intelektual, juga kecerdasan spiritual. Ini juga bagus ya. Kalau kita punya pengetahuan kebangsaan, berarti pasti akan timbul keinginan untuk maksudnya untuk memahami kesetaraan, bahwa suku, agama, golongan dan di Indonesia ada banyak. Nah kemudian jadi ABC tadi udah pilihannya cukup bagus ya. Kemudian D, bertekad untuk menjadi pejabat publik agar nantinya dapat melanjutkan perjuangan Bung Hatta dalam hal kesetaraan dan kebersamaan seluruh bangsa Indonesia. Nah teman-teman, ini kayaknya hal yang tidak semua orang bisa lakukan ya. Hanya sebagian orang. Ini juga memang bagus sih memberikan semangat kesetaraan, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh siapa saja ya untuk menjadi pejabat publik. Oke, jadi D ini kayaknya masih kurang tepat ya. Kemudian E, menjaga nama baik Indonesia di dunia luar dan memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang memiliki semangat kesetaraan dan toleransi yang tinggi. Nah sebenarnya ini teman-teman hal yang bagus, tetapi kita lihat konteks soalnya itu bagaimana Bung Hatta menggaungkan semangat kesetaraan secara intern di dalam masyarakat Indonesia, di dalam negara kita sendiri. Jadi kalau E ini lebih ke memperlihatkan nasionalisme kita keluar ya, sedangkan yang semangat yang diceritakan di narasi ini adalah semangat nasionalisme atau persatuan yang ada di dalam negara Indonesia ya. Jadi ini juga kurang tepat. Nah berarti kita punya 3 opsi yang bagus, yaitu berteman dengan siapa saja termasuk kelompok minoritas, kemudian tidak bersifat apatis pada isu-isu yang mengancam perpecahan bangsa, bahkan ikut turun ke ruang publik untuk menggaungkan kesetaraan. Kemudian C, membekali diri dengan pengetahuan kebangsaan, kecakapan, keterampilan, kecerdasan emosional, intelektual, juga kecerdasan spiritual ya. Oke, nah teman-teman, sebenarnya saya mau eliminasi dulu nih satu persatu. Kelihatannya untuk opsi membekali diri dengan pengetahuan kebangsaan, kecakapan, keterampilan, kecerdasan emosional, intelektual, juga kecerdasan spiritual ini sebenarnya bagus, tetapi opsi ini belum memperlihatkan secara nyata bagaimana generasi muda memperlihatkan menggaungkan semangat kesetaraan ya. Jadi opsinya sikapnya bagus, tetapi tidak terlalu kental dengan konteks yang diminta oleh soal, yaitu bagaimana generasi muda menanamkan semangat kesetaraan yang ditanamkan oleh Bung Hatta. Jadi C kita eliminasi ya. Nah kemudian kita lihat A atau B. A, berteman dengan siapa saja termasuk kelompok minoritas, ini jelas bagus ya, kita memperlihatkan semangat kesetaraan. Tetapi teman-teman, opsi B ini lebih nyata ya sikapnya, karena tidak bersifat apatis. Berarti kita tidak apatis itu artinya acuh tak acuh ya. Berarti kita peduli dengan isu-isu yang mengancam perpecahan bangsa ya. Kalau kita peduli, kita tahu bahwa kita harus berteman dengan siapa saja supaya
tidak terjadi perpecahan bangsa. Jadi opsi A itu sudah masuk juga di opsi yang B. Kemudian ada bahkan aksi nyatanya yang bisa dilakukan siapa saja, yaitu ikut turun ke ruang publik untuk menggaungkan kesetaraan. Jadi turun ke ruang publik itu tidak mesti hal-hal besar, turun demo ya, atau misalnya bikin berita atau apa gitu. Cuman sekedar memperlihatkan teman-teman berteman dengan orang berbeda suku ataupun agama, itu saja sudah bagian dari ke ruang publik menggaungkan kesetaraan ya. Jadi opsi yang paling bagus, yang paling tepat di sini agar semangat kesetaraan yang ditanamkan oleh Bung Hatta tetap terjaga, maka yang harus dilakukan oleh generasi muda adalah tidak bersifat apatis pada isu-isu yang mengancam perpecahan bangsa, bahkan ikut turun ke ruang publik untuk menggaungkan kesetaraan. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 12, masih dengan materi nasionalisme. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang para pendahulu kita. Namun setelah kemerdekaan pun kita masih dihadapkan dengan berbagai masalah internal yang dapat menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu sangat penting bagi negara kita untuk memperkuat kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa kita adalah ketidakmerataan pembangunan. Adapun salah satu contoh upaya pemerintah agar hal tersebut tidak menimbulkan perpecahan adalah A. Berteman dengan siapa saja, termasuk kelompok minoritas. B. Mendukung atlet nasional dalam kancah internasional. C. Mewujudkan jaminan kesehatan kepada warga negara melalui BPJS. D. Memekarkan Provinsi Papua menjadi 5 provinsi. Atau E. Memberikan hak pilih untuk semua warga dalam memilih wakil rakyat maupun pimpinan daerah. Nah, oke teman-teman, di sini ya, ini sebenarnya semuanya opsi A, B, C, D, dan E adalah opsi-opsi yang memang mendukung adanya persatuan bagi bangsa kita. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita melihat semua opsinya bagus nih, semua tentang bagaimana tidak menimbulkan perpecahan ya, tetapi kita balik ke konteks soal, kita akan baca ulang soalnya. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa kita adalah ketidakmerataan pembangunan. Adapun salah satu contoh upaya pemerintah agar hal tersebut tidak menimbulkan perpecahan adalah, jadi teman-teman yang di-highlight di sini adalah bagaimana caranya ketidakmerataan pembangunan itu tidak menimbulkan perpecahan. Nah, teman-teman, dari opsi A, B, C, D, dan E ini berarti kita akan melihat opsi mana yang memberikan solusi bagi bangsa Indonesia dalam hal ketidakmerataan pembangunan. Oke, nah teman-teman, jelas ya jawabannya ada di opsi D, yaitu memekarkan Provinsi Papua menjadi 5 provinsi. Kenapa teman-teman? Karena pada dasarnya pemekaran daerah itu tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut ya. Kenapa? Jadi ibaratnya kalau satu daerah itu tadinya yang mengepalai satu kepala daerah, kemudian satu sistem pemerintahan, maka mungkin pemerataan pembangunannya akan sedikit berjalan lambat. Tetapi kalau misalnya dipecah nih konsentrasinya, misalnya bagian utara dan selatan dibagi 2, jadi ada satu kepala daerah untuk yang di utara, ada satu kepala daerah untuk di selatan, maka tentunya setiap daerah akan lebih cepat pembangunannya ya, karena ada 2 sistem, ada 2 mesin yang berjalan di situ. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk memeratakan pembangunan ya. Jadi salah satu contoh upaya pemerintah dalam mengatasi ketidakmerataan pembangunan adalah contohnya dengan D, memekarkan Provinsi Papua menjadi 5 provinsi. Oke, soal berikutnya yaitu soal ke-13. Kebijakan pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk belajar daring bagi guru dan siswa merupakan kebijakan yang dikeluarkan dalam masa pandemi COVID-19. Tujuan dasar dari kebijakan tersebut adalah untuk A. Menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. B. Untuk keselamatan guru dan siswa. C. Memutuskan rantai penyebaran COVID-19 secara nasional. D. Agar guru tetap menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan siswa tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Atau E. Agar penularan COVID-19 dapat dikendalikan. Nah, oke teman-teman, ini kayaknya A, B, C, D, dan E semua jawabannya benar ya. Kenapa kita harus belajar secara daring pada masa pandemi COVID-19? Ya tentunya karena untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan guru dan siswa, memutus rantai penyebaran COVID,
COVID, agar belajar mengajar tetap berjalan, dan juga agar penularan COVID-19 dapat dikendalikan. Nah teman-teman, jadi gimana caranya nih kita memilih jawaban yang paling tepat? Oke, kembali lagi, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengulang soalnya, membaca ulang soalnya ya. Jadi di sini soalnya adalah tujuan dasar dari kebijakan tersebut adalah untuk. Nah setelah membaca ulang kita akan mendapatkan hintnya ya, atau sesuatu yang di highlight, yaitu tujuan dasar. Berarti tujuan paling utama yang mendasar ya. Jadi opsi kelima opsi ini berarti ada satu yang menjadi tujuan utama ya, yang menyebabkan tujuan-tujuan yang lainnya juga muncul. Oke. Nah, kita lihat menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Kemudian B, untuk keselamatan guru dan siswa. Untuk keselamatan guru dan siswa juga berarti menyelamatkan rakyat ya. Nah, kemudian C, memutuskan rantai penyebaran COVID-19 secara nasional. Memutuskan rantai penyebaran COVID tentunya tujuannya juga untuk menyelamatkan rakyat ya. Kemudian D, agar guru tetap menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan siswa tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, teman-teman, tugas ini harus tetap berjalan tetapi diimplementasikan dengan daring, tujuannya lagi untuk menyelamatkan rakyat lagi ya, teman-teman. Kemudian E, agar penularan COVID-19 dapat dikendalikan. Mengendalikan penyebaran atau penularan COVID-19 tentunya tujuannya juga untuk menyelamatkan rakyat ya. Jadi dari kesemua opsi ini yang paling dasar ya, yang mencakup semua opsi-opsi lainnya ada di opsi A, yaitu tujuan dasar dari kebijakan belajar daring bagi guru dan siswa adalah untuk A, menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Kita garis bawahi ya teman-teman, karena di soal dikatakan tujuan dasar, berarti B, C, D, dan E itu juga pasti akan bermuara ke penyelamatan rakyat. Oke teman-teman, kita masuk ke soal 14 dan ini adalah materi integritas. Oke, kita langsung aja ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki rumusan 9 nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai 9 nilai integritas. Kesembilan nilai itulah yang bisa dijadikan tolak ukur oleh kita dalam menilai seorang tokoh, apakah bisa dijadikan teladan dalam melawan korupsi atau tidak. Berikut ini yang bukan merupakan 9 nilai integritas, yaitu A, mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. B, menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan. C, gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. D, baik hati dan menarik budi bahasanya. Atau E, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita tahu ada 9 nilai integritas ya yang dikeluarkan oleh KPK sebagai tolak ukur kita dalam menilai integritas. Nah, 9 nilai integritas itu sebenarnya hanya dibunyikan sebagai 9 sikap ya, tetapi di opsi ini adalah penjabaran dari masing-masing sikap, dan ada satu opsi yang bukan merupakan penjabaran dari ke-9 sikap tersebut. Nah, untuk lebih mudah kita lihat ya 9 nilai integritas. Yang pertama yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, kemudian berani, adil, dan peduli. Nah, oke, kita akan lihat ke 5 opsi kita ini, apakah semuanya nilai integritas ataukah yang mana yang bukan ya. Oke, kita lihat untuk opsi A, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Nah, teman-teman, ini adalah sikap peduli. Jadi betul ya, untuk opsi A ini merupakan salah satu nilai integritas. Kemudian B, menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan. Ya, teman-teman, ini apa? Ini adalah bentuk kejujuran ya. Opsi berikutnya yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Nah, teman-teman, ini adalah pengertian dari kerja keras ya. Jadi ini juga termasuk bagian dari nilai integritas. Kemudian D, baik hati dan menarik budi bahasanya. Nah, teman-teman, apakah ini salah satu pengertian dari apakah jujur, disiplin, tanggung jawab, sederhana, mandiri, kerja keras, adil?
atau berani. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk baik hati dan menarik budi bahasanya bukan merupakan salah satu dari pengertian 9 nilai integritas yang kita ketahui. Jadi kemungkinan besar D ini bukan jawaban yang tepat ya. Kemudian kita coba lihat ke opsi E ya. Kalau A, B, C tadi udah pasti benar. Kemudian kita lihat ke opsi E, bersahaja tidak berlebih-lebihan. Nah, ini pengertian dari, jelas ya, pengertian dari sikap sederhana yang juga merupakan salah satu dari 9 nilai integritas ya teman-teman. Jadi di sini kayaknya sudah jelas bahwa yang bukan merupakan 9 nilai integritas ada di opsi D, yaitu baik hati dan menarik budi bahasanya. Nah teman, kayaknya kalau opsi D ini baik hati dan menarik budi bahasanya lebih ke untuk pelayanan publik ya, berorientasi pelayanan. Ini diperlukan sikap baik hati dan menarik budi bahasanya. Sedangkan kalau untuk 9 nilai integritas memang fokus pada nilai-nilai atau sikap-sikap yang mencerminkan integritas. Bukan berarti sikap yang lain-lainnya itu tidak baik ya teman-teman. Cuman 9 nilai integritas itu memang berfokus pada sikap-sikap yang mencerminkan integritas. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang berikutnya, masih dengan tema integritas. Nah ini soal yang cukup panjang ya teman-teman, karena ada cerita, kemudian ada pertanyaan mengenai nilai integritas pada cerita ya, seperti yang terjadi di tes-tes CPNS biasanya ya. Beberapa tahun terakhir ini soalnya akan seperti ini. Oke, kita langsung aja. Suatu hari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengendarai sendiri mobilnya ke luar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Sri Sultan Hamengkubuwono pun segera dihentikan dan diminta surat-surat kelengkapannya. Sang polisi langsung gugup karena mengetahui bahwa yang ditindaknya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Namun tetap meneruskan dan berkata, "Mohon maaf, Bapak melanggar dan terpaksa saya tilang." Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak memperlihatkan keangkuhan sedikit pun dan mengakui kesalahannya tersebut. Beberapa saat kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta kepala polisi di Yogyakarta untuk menaikkan pangkat polisi tersebut 1 tingkat karena ketegasannya. Nilai integritas yang diperlihatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah: opsinya A, bertanggung jawab atas kesalahannya walaupun dia merupakan pejabat. B, adil terhadap sang polisi dengan memberikan imbalan kenaikan pangkat atas ketegasannya bekerja. C, kesederhanaannya karena tidak langsung memberitahukan bahwa beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. D, kemandiriannya karena tidak meminta bantuan kepala polisi untuk lolos dari tilang. Atau E, keadilannya kepada sang polisi dengan mengakui kesalahannya. Oke, nah teman-teman, ini semua opsi yang bagus ya. Tetapi yang harus kita ambil saat ditanya nilai integritas pada sebuah cerita, yaitu apa yang di-highlight dari cerita tersebut atau apa yang ditekankan oleh cerita tersebut. Nah kalau cerita ini jelas menekankan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono, ini kita lihat dari sisi Sri Sultan Hamengkubuwono-nya ya, bukan polisinya, bahwa di situ diperlihatkan, ditegaskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono langsung bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dibuatnya ya, karena di situ dikatakan tanpa keangkuhan sedikit pun dia mengakui kesalahannya tersebut ya. Akhirnya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sikap Sri Sultan Hamengkubuwono yang setelah melanggar rambu lalu lintas kemudian langsung mengakui kesalahannya tersebut adalah bentuk sikap bertanggung jawab ya teman-teman. Maka kita cari opsi yang menjelaskan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ini bertanggung jawab. Nah yang paling dekat atau yang jelas benar ada di opsi A ya teman-teman, bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab atas kesalahannya walaupun dia merupakan pejabat. Oke teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya, soal 16, dan kita kembali lagi ke materi Pancasila. Oke, langsung aja ya teman-teman.
Tidak hanya menorehkan banyak prestasi bagi para atlet Indonesia yang bertanding, secara keseluruhan Indonesia dapat dikatakan meninggalkan kesan baik bagi gelaran SEA Games 2023 Kamboja. Pasalnya dalam video yang beredar di media sosial, terlihat salah satu tim medis Indonesia membersihkan sampah di pinggir venue boat race Kampot City. Hal terpuji yang dilakukan Indonesia di SEA Games 2023 juga tidak berhenti sampai di situ. Dalam euforia kemenangan final sepak bola SEA Games 2023, supporter Indonesia juga melakukan aksi bersih-bersih di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Sikap yang ditunjukkan supporter Indonesia tersebut sesuai dengan nilai Pancasila yang juga merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Kepribadian bangsa, C. Pedoman bangsa, D. Falsafah hidup bangsa, atau E. Jiwa bangsa. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus mengerti fungsi-fungsi Pancasila ya. Jadi saya akan menjabarkan sedikit fungsi-fungsi Pancasila yang ada di opsi A sampai E ya. Oke, jadi yang A, dasar negara. Jadi pengertian fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang artinya bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan kita ya. Kemudian kita masuk ke opsi yang B, yaitu kepribadian bangsa. Nah teman-teman, arti dari fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa maksudnya adalah nilai-nilai dalam Pancasila memperlihatkan ciri khas masyarakat bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya di dunia. Nah kemudian kita ke opsi yang C ya, fungsi Pancasila sebagai pedoman bangsa. Nah, fungsi Pancasila sebagai pedoman bangsa itu memiliki arti bahwa Pancasila memberikan petunjuk atau pedoman sehari-hari akan hal yang benar ataupun salah ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk, entah itu budaya, entah itu budaya asing, entah itu kebiasaan baru atau tren terbaru, nah Pancasila menjadi pedoman untuk memperlihatkan apakah hal tersebut itu benar atau salah apabila digunakan Pancasila sebagai filternya. Nah kemudian D. Falsafah hidup bangsa. Nah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini mempunyai arti bahwa Pancasila adalah alat yang digunakan untuk mempersatukan semua perbedaan yang ada di dalam bangsa Indonesia, entah itu suku, agama, ras, etnis, ataupun golongan. Nah kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa artinya bahwa Pancasila atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia baik sebelum Indonesia merdeka. Jadi nilai-nilainya sudah ada sejak zaman kerajaan, sejak zaman penjajahan juga sudah ada ya teman-teman. Nah teman-teman, karena kita sudah definisikan nih satu persatu fungsi Pancasila yang ada pada opsi, kita bisa menjawab tentunya dengan mudah untuk fungsi Pancasila yang sesuai dengan cerita tersebut ya. Nah jelas ya teman-teman, di sini diperlihatkan bahwa bagaimana bangsa Indonesia memperlihatkan kerjasamanya, kemudian memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia adalah tamu yang menghormati tuan rumah karena melakukan aksi bersih-bersih ya. Kemudian ada kerjasama yang baik, ada kerja bakti dan gotong royong di situ juga diperlihatkan. Nah itu artinya di sini bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia ini berbeda dengan bangsa lain dengan memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan atau ciri khasnya. Nah ini sangat berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi B. Oke teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya, soal ke-17. Nah ini agak sedikit membutuhkan analisa yang cukup mendalam ya teman-teman. Oke langsung aja. Setelah kemerdekaan pun kita masih memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI. Kedaulatan secara ruang lingkupnya dibagi menjadi kedaulatan ke dalam dan keluar. Kegiatan di bawah ini yang pernah dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan keluar, kecuali A. Upaya pengakuan internasional atas wilayah Nusantara melalui Deklarasi Juanda. B. Upaya mempertahankan Natuna dari klaim negara lain. C. Membatasi masuknya warga negara asing ke dalam wilayah NKRI pada masa pandemi.
D. Keputusan terkait perjanjian internasional dengan negara lain haruslah merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR. Atau E. Sikap tegas Indonesia atas penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Nah, teman-teman, ini berarti kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kedaulatan keluar. Ya, jadi teman-teman, kedaulatan itu secara umum bisa diartikan kedaulatan ke dalam dan juga keluar. Ya, kalau ke dalam artinya bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan diwakili oleh dewan-dewan perwakilan rakyat. Nah, kalau kedaulatan keluar sendiri itu mempunyai arti ya secara umum bahwa sebuah kekuasaan yang berada pada suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman luar. Ya, jadi pemimpin atau penguasa pada suatu negara berperan melindungi negaranya dari ancaman luar negeri. Nah, teman-teman, kita lihat ya, kira-kira opsi mana yang termasuk pada pengertian tersebut dan opsi mana yang tidak termasuk. Karena di sini dikatakan kecuali, berarti kita cari yang tidak termasuk ya, teman-teman. Oke, kita mulai lihat dulu dari opsi A. Upaya pengakuan internasional atas wilayah Nusantara melalui deklarasi Juanda. Nah, teman-teman, deklarasi Juanda ini merupakan deklarasi yang merupakan permintaan Indonesia akan pengakuan internasional bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana batas-batas perairan antar pulaunya tidak boleh mengikuti hukum laut internasional ya. Jadi tidak ada batasan antar pulau. Jadi semua yang ada di wilayah NKRI adalah masih dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti hukum laut internasional, akan ada batas antar pulau di Indonesia yang bukan termasuk wilayah di bawah kedaulatan Indonesia. Tapi melalui deklarasi Juanda ini akhirnya kita mendapatkan pengakuan internasional atas seluruh wilayah perairan kita. Jadi ini jelas sekali benar ya teman-teman, karena ada usaha akan perlindungan terhadap wilayah NKRI. Nah, kemudian B, upaya mempertahankan Natuna dari klaim negara lain. Saya rasa ini jelas betul ya, karena ini juga termasuk usaha mempertahankan dan melindungi negara kita ya. Jadi B ini juga jelas benar ya, karena Natuna memang adalah bagian dari negara Indonesia. Kemudian C, membatasi masuknya warga negara asing ke dalam wilayah NKRI pada masa pandemi. Nah, teman-teman, ini kan tujuannya jelas ya untuk menghalau masuknya ancaman COVID-19 saat itu ya. Ini maksudnya jelas ini waktu masa pandemi COVID-19 ya. Jadi kedaulatan keluar juga termasuk untuk mempertahankan masyarakat kita dari ancaman dari luar. Jadi C ini jelas juga betul. Nah, kemudian D, keputusan terkait perjanjian internasional dengan negara lain haruslah merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi kedaulatan keluar artinya bahwa kekuasaan negara untuk membuat menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi kalau kita lihat di opsi D ini, perjanjian internasional, kata perjanjian internasional ini memang merupakan suatu bentuk kedaulatan keluar ya, karena bentuk-bentuk kegiatan membangun hubungan dengan negara lain. Tapi kita lihat substansi yang ada di opsi D ini mengatakan bahwa keputusan terkait perjanjian internasional dengan negara lain haruslah merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR. Yang artinya bahwa di opsi ini menekankan bahwa perjanjian luar negeri itu harus kesepakatan sama-sama antara Presiden dan DPR. Nah, teman-teman, hal tersebut merupakan bukan dalam rangka melindungi wilayah kita dari ancaman luar atau melindungi negara dan masyarakat dari ancaman luar negeri. Tetapi bahwa perjanjian internasional itu adalah keputusan bersama Presiden dan DPR, itu adalah hal yang menyangkut ketatanegaraan kita. Ya, itu adalah hal-hal yang menyangkut teknis ya, atau hal yang merupakan pedoman negara kita dalam menyelenggarakan negara. Jadi itu lebih teknis internal ketatanegaraan di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya opsi ini cuma dikatakan
pemimpin kita atau presiden kita membuat perjanjian internasional dalam berbagai bidang, yaitu juga bagian dari kedaulatan keluar. Tapi di opsi D ini yang ditekankan adalah bahwa perjanjian internasional itu adalah kesepakatan bersama antara presiden dan DPR. Itu kan hanya masalah teknis negara kita ya. Jadi kalau cuman kalimat ini hanya sampai di presiden melakukan perjanjian internasional dengan negara lain itu mungkin benar, tapi karena yang ditekankan adalah bagaimana mengambil kesepakatan tersebut, itu sudah menjadi hal teknis yang bukan merupakan kegiatan dalam rangka menjaga kedaulatan keluar ya. Nah, saya rasa nih teman-teman untuk soal nomor 17 ini udah jelas ya jawabannya ada di opsi D, tetapi kita coba lihat juga di opsi berikutnya yaitu E, sikap tegas Indonesia atas penyadapan yang dilakukan intelijen Australia ya. Jadi ini pernah terjadi waktu zamannya Bapak SBY melakukan lawatan ke Australia. Ternyata badan intelijennya menyadap ponsel Bapak Presiden kita, Bapak SBY saat itu. Kemudian Indonesia memberikan sikap tegas bahwa Indonesia sangat tidak setuju atas hal tersebut. Jelas ya, karena itu bagian dari menjaga ancaman dari luar ya. Karena kalau hal-hal yang rahasia dari pembicaraan atau komunikasi rahasia Bapak Presiden kita ketahuan keluar, itu bisa berbahaya bagi kedaulatan wilayah kita. Oke teman-teman, berarti udah jelas ya untuk soal nomor 17 ini. Kita sudah menganalisanya bersama-sama, dan yang bukan merupakan kegiatan yang pernah dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan keluar, yaitu keputusan terkait perjanjian internasional dengan negara lain haruslah merupakan kesepakatan bersama antara presiden dan DPR. Oke teman-teman, kita masuk ke soal 18. Di suatu daerah terdapat dua usaha apotik yang bersebelah-sebelahan, namun acap kali tidak akur karena persaingan bisnis. Pemilik apotik merupakan dua orang dengan etnis yang berbeda, dan seringkali persaingan tersebut diwarnai dengan kalimat-kalimat berisi diskriminasi antar etnis. Untuk menghindari konflik seperti ini ke depannya, solusi pemerintah yang terbaik adalah A. Membuat aturan daerah terkait jarak izin usaha apotik. B. Membuat aturan daerah mengenai zonasi usaha sesuai etnis. C. Membuat aturan daerah mengenai zonasi usaha sesuai bidang usaha. D. Memonopoli bidang usaha kesehatan agar tidak ada persaingan. Atau E. Melihat siapa yang bersalah lalu dimediasi dan kemudian dicari jalan tengahnya. Oke, nah teman-teman, kita lihat satu-satu ya. Di opsi A, membuat aturan daerah terkait jarak izin usaha apotik. Nah di sini teman-teman, kalau kita lihat di soalnya, yang membuat ini menjadi masalah karena apotiknya ini berada bersebelah-sebelahan ya, dan akhirnya terjadi persaingan bisnis ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mereka nggak bersebelah-sebelahan, mau dia etnisnya berbeda ataupun tidak, kayaknya hal ini bisa diminimalisir ya teman-teman. Jadi sebenarnya membuat aturan daerah terkait jarak izin usaha apotik ini merupakan solusi yang cukup bagus ya teman-teman. Nah kita lihat di opsi B, membuat aturan daerah mengenai zonasi usaha sesuai etnis ya. Nah kayaknya ini malah tidak mencerminkan ke bersamaan ya teman-teman. Jadi masa etnis ini hanya boleh di daerah ini gitu jualannya, kayaknya kurang mencerminkan persatuan kita. Nah kalau C, membuat aturan daerah mengenai zonasi usaha sesuai bidang usaha. Nah ini mungkin kalau untuk bidang usaha yang memang membutuhkan daerah-daerah yang khusus, seperti misalnya untuk pabrik ya, atau mungkin untuk lahan-lahan pertanian, memang daerah perlu membuat zonasi untuk bidang usaha tersebut. Tapi kalau apotik ini kan kayaknya bidang usaha yang diperlukan di mana-mana ya teman-teman. Jadi tidak sepatutnya ya membuat zonasi untuk bidang usaha untuk apotik ini, karena semua orang membutuhkan keberadaan apotik ini dimanapun tinggalnya ya. Nah kemudian D, memonopoli bidang usaha kesehatan agar tidak ada persaingan ya. Tidak bisa ya teman-teman, karena kalau bidang usaha kesehatan ini jelas pemerintah tetap membutuhkan pihak-pihak swasta. Nah kemudian E, melihat siapa yang bersalah lalu dimediasi dan kemudian dicari jalan tengahnya. Ini mungkin ya teman-teman, tetapi kalau opsi yang tadi yang bagus itu, yang A ya, kita sudah dapat opsi yang bagus. A ini akan meminimalisir konflik ini sampai ke depannya ya. Jadi kalau E ini memang ada niat untuk mencari solusi ya, karena ada dicari jalan tengahnya. Tetapi ini
akan menjadi solusi untuk kasus ini saja. Jadi untuk kedepannya itu akan mungkin terjadi lagi hal yang sama. Jadi kalau A ini lebih ke solusi untuk seterusnya ya. Jadi udah jelas ya di sini teman-teman, solusi yang paling baik ada di opsi A, yaitu untuk menghindari konflik persaingan tidak sehat dalam usaha apotik antar etnis tersebut. Maka kedepannya solusi pemerintah yang terbaik adalah dengan membuat aturan daerah terkait jarak izin usaha apotik. Oke teman-teman, kita sekarang udah masuk di soal yang ke-19. Jadi udah hampir selesai nih teman-teman ya. Nah, di sini kita masih masuk lagi ke materi mengenai Pancasila. Demo anarkis berujung seorang satpam bernama Abdul Aziz tewas setelah terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Korban tewas usai tertimpa pagar yang roboh saat mahasiswa berusaha masuk ke dalam kantor Kejari Palopo. Sebanyak 12 terdakwa demo berujung maut tersebut telah menjalani sidang vonis. Dari 12 terdakwa, 10 diantaranya divonis bebas dan 2 lainnya dijatuhi hukuman penjara. Kasus demo yang menelan korban jiwa tersebut merupakan pelanggaran sila Pancasila, yaitu opsinya jelas ya teman-teman. A sampai itu adalah sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah oke teman-teman, kita lihat ya di konteks soal. Di sini ditanyakan kasus demo yang menelan korban jiwa tersebut merupakan pelanggaran sila Pancasila, yaitu. Nah teman-teman, kalau misalnya yang ditanyakan mengenai kasus demo saja gitu ya, demo yang tidak tertib gitu ya, itu berarti pelanggaran sila keempat ya. Kenapa? Karena itu kita di sila keempat kan ada kebebasan untuk berpendapat juga, hak untuk mengeluarkan pendapat, tetapi tentunya dengan cara-cara yang baik ya. Jadi kalau misalnya dikeluarkan atau demo dengan tidak tertib, itu berarti melanggar sila keempat. Nah, seandainya ya ada embel-embel lain dari kasus demo tersebut, maka kita lihat apa yang ditekankan di soal ya. Di sini dikatakan kasus demo yang menelan korban jiwa. Ya, kita garis bawahi menelan korban jiwa. Ya, hal-hal yang terkait dengan hak untuk hidup ya, itu tentunya merupakan penyalahan sila kedua ya teman-teman, karena sila kedua mengandung nilai kemanusiaan ya. Jadi teman-teman, untuk soal ini kasus demo yang menelan korban jiwa merupakan pelanggaran sila Pancasila, yaitu B, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah sekali lagi teman-teman, karena ada penekanan bahwa demo tersebut menelan korban jiwa. Nah seandainya nih teman-teman, di soal ini dikatakan kasus demo yang merusak fasilitas umum ya. Perusakan fasilitas umum itu hubungannya dengan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena menyalahi hak kita, kewajiban kita untuk menjaga fasilitas umum ya. Jadi teman-teman, kalau dapat soal kita lihat itu highlightnya di mana, karena satu tema itu bisa menyangkut ke beberapa sila. Jadi kita harus lihat fokus soal itu apa ya. Oke, jadi jelas ya teman-teman, ini jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Ini juga soal penalaran ya teman-teman, dan ini sama dengan soal yang ke-18 tadi, yaitu temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita langsung aja ya. Dalam rangka mempromosikan salah satu destinasi super prioritas Indonesia, Labuan Bajo di Manggarai Barat NTT, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin ASEAN menikmati suasana sunset atau matahari tenggelam di perairan Labuan Bajo. Para pemimpin ASEAN dan pendamping tampak antusias dan senang serta tidak henti-hentinya memberikan pujian atas keindahan alam Labuan Bajo yang mereka nikmati di atas kapal pinisi. Bahkan Presiden Filipina Marcos berkata bahwa, "Jadi kami sangat khawatir karena ketika saatnya tiba bagi kami untuk menjadi tuan rumah ASEAN, kami harus melakukan yang lebih baik dari ini. Indonesia menetapkan standar sangat tinggi, kita harus bersaing." Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan KTT ASEAN tersebut menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kreativitas yang tinggi sebagai penyelenggara acara. B, membentuk jati diri yang baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional. C, mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata berkelas dunia. D, memperlihatkan tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah.
atau memperlihatkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pesona alam. Oke teman-teman, ini semua jawabannya kayaknya bagus ya, dan semua kayaknya jawaban-jawaban ini memang itulah yang terjadi ya kenyataannya. Tapi di sini kita lihat ya, pasti akan ada satu opsi yang mungkin bisa mengakomodir semua opsi-opsi yang bagus ini ya. Kita lihat A, menunjukkan kreativitas bangsa Indonesia sebagai penyelenggara acara. B, membentuk jati diri baik di mata dunia internasional. C, mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata berkelas dunia. D, memperlihatkan tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah. Atau E, memperlihatkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pesona alam. Nah, teman-teman di sini kita lihat, saya sih kita bisa langsung menarik kesimpulan sebenarnya ya teman-teman. Kita lihat di situ ada satu jawaban yang bisa mengakomodir semua opsi ya, yaitu ada di opsi B, membentuk jati diri yang baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Kenapa ya teman-teman? Kita lihat di A itu kita ingin menunjukkan bahwa kita kreatif ya. Di opsi C kita mau menunjukkan bahwa kita punya destinasi wisata berkelas dunia. Di opsi D kita mau menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab sebagai tuan rumah. Kemudian di opsi E kita mau menunjukkan bahwa kita adalah negara kepulauan yang kaya akan pesona alam. Nah, kesemua itu tentunya tujuannya untuk membentuk jati diri yang baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional ya teman-teman. Jadi ini salah satu cara menjawab soal penalaran. Biasanya akan ada opsi yang bisa mengakomodir seluruh opsi kalau semua opsinya benar ya. Kalau sebelumnya tadi kita sudah lihat di soal-soal sebelumnya ada cara mengeliminasi yang salah, kemudian memilih yang terbaik di antara yang terbaik ya. Kemudian ada juga opsi yang menganalisa apakah opsi-opsi yang bagus itu punya keterkaitan dengan soal ya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana menalarkan soal di mana opsinya benar semua, kita akan mencari satu opsi yang bisa mengakomodir semuanya. Oke, baik teman-teman, jadi jelas ya, ini jawabannya adalah B. Maksudnya keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan KTT ASEAN tersebut menunjukkan bahwa membentuk jati diri baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk membahas soal 11 sampai dengan 20 dan semoga saja semua pembahasan soal-soal kita baik di part 1 dan part kedua ini bermanfaat buat teman-teman semua dan setidaknya bisa sedikit menambah insight teman-teman mengenai soal-soal penalaran. Ya teman-teman, jadi saya harap teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, di-like, di-komen dan juga tolong kasih ide kira-kira teman-teman mau dibahas tentang materi apa aja. Ya, kemudian mungkin juga mengenai soal apa yang teman-teman ingin dibahas. Oke teman-teman, jangan lupa tolong di subscribe, like, comment, and share this video kalau teman-teman rasa ini bermanfaat. Terima kasih.